Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sela Zulfaiza Arbianti Rashidah dari Prodi Pendidikan Biologi 2019 akan menyampaikan hasil kerja saya terkait dengan soal uji Z. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biostatistika, yaitu tentang soal uji Z dengan dosen pengampu Ibu Sri Cacik MPD. Oke, di sini saya ada satu soal uji Z yang telah saya buat. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara penyelesaian atau langkah-langkah mengerjakan soal uji Z ini, saya bacakan terlebih dahulu soal yang telah saya buat. Pada populasi ikan tenggiri, hasil tangkapan memiliki panjang rata-rata 90 cm dengan simpangan baku 8 cm. Setelah 5 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan tenggiri dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 93 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan tenggiri yang dihasilkan sama dengan 90 cm pada taraf signifikan 5%? Nah, teman-teman, di sini ada soal yang saya sajikan. Kemudian sebelum kita ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa saja nilai yang telah diketahui. Nah, dari soal tersebut diketahui N itu adalah nilai atau jumlah sampel yang diambil. Sampel yang diambilkan ada 100 ekor ikan dari populasi ikan tenggiri. Jadi dari semua populasi ikan tenggiri itu hanya ada 100 ekor ikan tenggiri yang diambil sebagai sampelnya. Kemudian alfa ini ada 5%. Alfa ini adalah taraf signifikan atau level signifikan. Di soal diketahui bahwa alfanya ini 5%. Kemudian ada mu. Mu adalah rata-rata awal yang dihipotesiskan. Jadi rata-rata awal ini diketahui bahwa panjang rata-rata awal yang dihipotesiskan ini adalah 90 cm. Yaitu ada pada kalimat pertama. Kemudian ada sigma, di mana nilainya 8 cm. Sigma adalah simpangan baku atau standar deviasi 8 cm. Kemudian dilakukan penelitian pada 100 ekor ikan tenggiri ini, ternyata hasilnya panjang rata-rata ini adalah 93 cm atau bisa disimbolkan dengan X bar 93 cm dengan standar deviasinya tetap. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil rata-rata panjang ikan atau X barnya itu dari 90 cm, dari mu 90 cm ke X bar menjadi 93 cm. Kemudian diketahui lagi standar deviasinya itu tetap, yang awalnya 8 cm jadi tetap 8 cm. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan formula hipotesisnya, yaitu ada hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, atau bisa kita simbolkan H0 dan HA. Nah, untuk menentukan ini kita lihat dulu jenis atau kriterianya. Jadi kriteria dari persoalan ini itu termasuk dalam pengujian dua sisi atau two tail, ataukah pengujian satu sisi, one tail, kanan atau kiri. Nah, kita lihat pada pertanyaan soal ini kata kuncinya apa?
apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan tenggiri yang dihasilkan sama dengan 90 cm pada taraf signifikan 5%? Di sini ada kata kuncinya yaitu kata-kata sama dengan, berarti kita harus mengetahui apakah rata-rata panjangnya itu sama dengan mu nolnya gitu. Berarti di sini kita tahu bahwa formula hipotesis yang digunakan adalah pengujian dua sisi atau tutel, di mana peraturan pengujian dua sisi atau tutel ini kita ketahui bahwa H0 atau mu sama dengan 90 dan HA mu tidak sama dengan 90. Ini sesuai dengan peraturannya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan level of significant atau taraf signifikan, atau bisa disimbolkan dengan alfa, dan kita menentukan tabel Z-nya, di mana alfanya tadi diketahui 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Nah, dikarenakan ini merupakan pengujian dua sisi atau tutel atau dua arah, maka Z-nya itu adalah Z alfa per 2, bukan Z alfa. Kalau Z alfa itu adalah ciri dari pengujian satu sisi atau one tail. Nah, karena pada soal ini tergolong dalam dua arah atau dua sisi atau tutel, jadi Z-nya Z alfa per 2, di mana sudah diketahui tadi ya bahwa alfanya itu adalah 0,05 per 2. Berarti setengahnya dari 0,05 adalah 0,025. Kemudian setelah kita mengetahui alfanya atau level of signifikannya, kita lihat pada tabel Z. Kita lihat di bawah ini. Tadi hasilnya Z alfa per 2 adalah 0,025. Kita lihat alfa yang arah ke bawah atau horizontal, kita lihat dari huruf atau angka yang pertama yaitu 0,02 urutannya, yaitu pada baris ketiga. Kemudian kita lihat sisi yang vertikal atau ke kanan, di mana setelah 0,02 itu dilanjutkan dengan angka 5. Berarti kita ke kolom yang 0,005. Didapatkan hasil yang sudah ada kotak tengah berwarna merah itu, yaitu hasil distribusi yang diperoleh adalah 1,96. Nah, setelah kita lihat pada tabel Z, kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan peraturan kriteria pengujinya, di mana pada pengujian dua sisi atau tutel ini memiliki peraturan bahwa H0 akan diterima jika Z hitung itu lebih besar kurang dari min Z alfa per 2 dan lebih kecil kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Bisa juga H0 diterima jika Z hitung lebih besar atau lebih dari sama dengan min 1,96, karena tadi sudah diketahui bahwa Z alfa per 2-nya itu kan 1,96. Jadi sama ya. Z alfa per 2 itu hasilnya 1,96, nilainya 1,96. Jadi saya ulang lagi bahwa H0 juga bisa diterima apabila Z hitung lebih dari sama dengan min 1,96 dan kurang dari sama dengan 1,96. Jadi ada interval bahwa nanti jika kita menghitung Z hitungnya itu ketemunya bisa lebih dari sama dengan min 1,96 atau kurang dari sama dengan 1,96. Jadi berada pada antara min 1,96 dan juga 1,96. Itu jika H0-nya diterima. Nah, bagaimana dengan
H0 yang ditolak. Jadi jika H0-nya ditolak itu bisa terjadi apabila Z hitungnya atau hasilnya itu lebih dari Z alfa per 2 atau Z hitungnya kurang dari min Z alfa per 2. Tadi ya sudah diketahui bahwa Z alfa per 2 nilainya adalah 1,96. Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujinya, kemudian kita harus menghitung uji statistik Z hitungnya. Di mana teman-teman kita tahu bahwa rumus dari Z hitung ini adalah X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Saya ulangi lagi bahwa X bar di sini adalah rata-rata akhir atau rata-rata yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Kemudian mu ini merupakan rata-rata awal yang dihipotesiskan. Kemudian sigma di sini adalah standar deviasinya atau simpangan bakunya yang sudah diketahui tadi ya. Kemudian N ini merupakan nilai atau jumlah sampel yang diambil. Jadi jika yang diketahui atau nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dimasukkan dalam rumus tersebut, jadinya X bar itu memiliki nilai 93 dikurangi mu yaitu 90 dibagi sigmanya 8, tadi standar deviasinya 8 per akar N, jadi per 100. Karena sampel yang diambil adalah 100 ekor ikan tenggiri. Didapatkan hasil 93 dikurangi 90 adalah 3, kemudian dibagi 8, akar 100 itu kan 10, jadi 8 per 10. Jadi hasilnya 3 per 0,8 dengan hasil 3,75. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari Z hitung adalah 3,75. Kita kembali lagi pada peraturan pengujian tutel itu bagaimana. Ini kan 3,75, kita ke atas lagi. Nah, di sini kira-kira dari kriteria pengujiannya ini, dari hasil 3,75 ini termasuk H0 yang diterima atau H0 yang ditolak. Kita lihat. Karena 3,75 ini lebih besar dari Z alfa per 2 atau 1,96, tentu saja sudah bisa kita lihat bahwa ini termasuk H0 yang ditolak. Karena apa? Karena Z hitungnya itu lebih besar dari Z alfa per 2. Jadi bukan termasuk H0 yang diterima karena tidak ada intervalnya ya. Jadi tidak Z hitung ini hanya lebih besar dari 1,96, tidak kurang dari Z alfa per 2 yang sudah ditentukan ataupun lebih dari Z alfa yang sudah ditentukan, Z alfa per 2 yang sudah ditentukan. Jadi sudah jelas sekali bahwa Z hitungnya kan tadi hasilnya Z hitungnya kan tadi hasilnya 3,75. Nah, 3,75 jika dibandingkan dengan Z alfa per 2 dengan nilai 1,96, ini kan sudah ketahuan bahwa 3,75 lebih besar dari 1,96. Jika lebih besar dari 1,96 berarti kan termasuk H0 yang ditolak karena Z hitung, ciri-cirinya Z hitung itu lebih besar dari Z alfa per 2. Begitu ya teman-teman. Nah, maka H0 ditolak di mana Z hitung lebih dari 1,96 atau Z alfa per 2-nya. Nah, setelah kita menghitung Z hitungnya, berarti kita bisa menyimpulkan dari hasil perhitungan Z hitung bahwa H0 ditolak karena Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2 atau 1,96. Kemudian pada taraf signifikan 5% terdapat perbedaan yang signifikan di mana mu 0 sama dengan 90 cm, sedangkan X barnya atau rata-rata akhir yang diperoleh dari hasil pengumpulan data adalah 93 cm. Sehingga
Keraguan konsumen di sini dapat dikatakan benar adanya karena rata-rata panjang ikan tenggiri ternyata dalam 5 tahun terakhir itu lebih besar dari ukuran yang sebelumnya. Jadi ukuran rata-rata dari 5 tahun sebelumnya kan 90%. Kemudian kok mungkin dari konsumennya sendiri itu ragu kenapa kok dalam 5 tahun ini sepertinya ukuran dari ikan ini lebih panjang dari sebelumnya. Kemudian dilakukan penelitian, ternyata dapat hasil panjang rata-rata ikan dari sampel 100 ekor ikan tenggiri itu ternyata 93 cm. Kemudian kita lakukan bukti ya atau uji analisis ini sehingga ditemukan Z hitungnya itu adalah 3,75, di mana Z hitung ini bisa disimpulkan bahwa Z hitung lebih dari Z alfa per 2 atau 1,96 atau H0-nya ditolak. Jadi ternyata terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghitungan ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada kurang atau kesalahannya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.